Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hashim dengan NIM 1701530088. Di sini saya akan menjelaskan tentang CNN, TensorFlow, SAS X-ray, pneumonia sebagai tugas dari komputasi cerdas. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kalimat tersebut. Apa itu Convolutional Neural Network atau CNN? Convolutional Neural Network atau CNL adalah salah satu machine learning yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN memiliki satu tahap training atau supervised backpropagation. CNN terdiri dari neuron yang memiliki wake, bias, dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi piksel. Cara kerja dari CNN yaitu memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Selanjutnya, apa itu TensorFlow? TensorFlow adalah sebuah framework machine learning yang mungkin akan membantu ketika kita bermain dengan data dan apabila berhubungan juga dengan AI atau biasa kita kenal dengan artificial intelligence, yaitu deep learning. TensorFlow dapat membantu membuat neural network atau jaringan artifisial yang mirip otak manusia dalam skala besar. Selanjutnya, apa itu pneumonia? Pneumonia merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang mengenai jaringan paru atau alveoli. Penyakit ini ditandai dengan batuk atau kesukaran bernapas yang disertai pula nafas sesak. Pemeriksaan umum dilakukan agar dapat gambaran bagian paru-paru yang mengalami pneumonia dengan menggunakan chest X-ray. Citra X-ray digunakan sebagai masukan untuk proses pengolahan citra. Tahapan citra sebelum klasifikasi yaitu proses pra-pengolahan citra atau grayscaling, scaling, dan thresholding. Kemudian citra diklasifikasi menggunakan convolutional neural network. Oke, untuk selanjutnya kita langsung menuju program dan hasil yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gani. Saya di sini akan melanjutkan mengenai presentasi dari teman saya tadi, Farid Hashim, yaitu CNN yang menggunakan menggunakan arsitektur TensorFlow atau menggunakan metode ini TensorFlow, yang datasetnya yaitu berupa chest X-ray pneumonia. Jadi seperti kita tahu, pneumonia itu penyakit infeksi yang terjadi pada dada atau paru-paru. Oke, mungkin langsung saja. Jadi di sini yang pertama kita mengimportkan librariesnya dulu. Ini ada menggunakan TensorFlow. TensorFlow ini kita import. Kemudian loading data, kita mengambil data datasetnya, yaitu dimana di sini base directory-nya berada di input, kemudian chest X-ray, kemudian chest X-ray. Nah, di sini outputnya terlihat training datasetnya ada sekitar 5200, kemudian validation setnya number of image, jumlah gambarnya ada 16, dan jumlah gambar testingnya ada 624. Oke, langsung saja kita ke bawah. Nah, langsung ke bagian visualisasi X-ray gambar X-ray pneumonia.
dan normal X-ray, gambar normal. Sini menggunakan Matplotlib. Kemudian sini ini hasilnya berupa gambar paru-paru, di mana terdapat 8 gambar normal dan 8 gambar lanjutannya adalah gambar pneumonia X-ray. Sini gambarnya normal, kemudian di bawah ini yang terdapat pneumonia. Jadi sini terlihat jelas, yang 8 gambar di atas ini terlihat bersih, kemudian 8 gambar di bawah lanjutannya terlihat agak buram. Ya mungkin itu yang dinamakan pneumonia hasil X-ray-nya. Kemudian ini model sumernya seperti ini, dimana total parameter yaitu terdapat 917.377, parameter trainingnya 917.377. Oh ya, perlu diketahui dataset ini juga ternyata lumayan besar size-nya, yaitu tadi waktu coding itu ambil dataset, download sekitar 1 GB untuk datasetnya, jadi lumayan banyak tadi. Kemudian ini buat history model fit, dimana terdapat 30 epoch. Nah di sini juga kita lakukan pengecekan akurasi, kemudian value akurasinya berdasarkan dari epoch di atas tadi. Ya hasilnya seperti ini. Ini yang biru merupakan akurasi dari validasi, yang merah training akurasinya. Dan lanjut ke bawah, ini model yang kedua, model yang ResNet. Ini juga sama seperti yang sebelumnya tadi, melakukan proses yang berjumlah hingga 30 epoch, hingga epoch ke 30. Ini juga sama untuk outputnya di bawah. Ini juga menghasilkan data, cuman ada sedikit perbedaan, dimana tadi menggunakan ResNet model 2, yaitu model ResNet 50. Ini terlihat berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi di sini lebih, jika dilihat dari akurasinya lebih tinggi dibandingkan yang model yang pertama tadi. Dan ini yang ketiga ada model Inception model. Ini juga sama, melakukan proses hingga 30 epoch. Dan hasilnya, nah ternyata di model Inception ini dapat kita lihat dari validasinya, tingkat validasinya ini memiliki akurasi yang cukup tinggi, tingkat presisinya juga tinggi, dan juga kemungkinan data lossnya juga rendah. Jadi setelah pengkomparasian metode tadi, model di atas, dapat kita ketahui bahwa metode model yang menggunakan Inception ini tadi lebih baik. Jadi mungkin itu penjelasan dari kelompok kami, yaitu saya Muhammad Gani dan teman saya Fardasim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.